Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika tema 2 subtema 1, yaitu tentang penjumlahan pertukaran. Nah, mari kita pelajari dari contoh-contoh berikut ini. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di 2 kotak. Kotak pertama atau kotak A berisi 35 daun kering. Kemudian kotak B berisi 15 daun kering. Nah, berapa total semua daunnya? Jumlah daun milik Dayu yaitu 35 ditambah 15, hasilnya 50. Oke, hasilnya adalah 50. Nah, kemudian bagaimana jika posisi daun ditukar? Kotak A sekarang 15. Kalau yang tadi 35, sekarang kita tukar menjadi 15. Kemudian kotak B berisi 35. Nah, jumlahnya berapa? Jumlah daun milik Dayu yaitu 35 ditambah 15. Hasilnya adalah 50. Nah, ternyata setelah posisinya ditukar, hasilnya tetap sama yaitu 50. Nah, jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 hasilnya juga 50, sama-sama 50. Nah, jika hasilnya sama, maka dapat berlaku sifat pertukaran. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Nah, inilah yang disebut penjumlahan pertukaran. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Terdapat 2 mobil truk mengangkut buah kelapa. Truk pertama mengangkut 425 buah kelapa. Kemudian truk kedua mengangkut 590 buah kelapa. Nah, kira-kira berapa total semuanya? Nah, total semuanya adalah 425 ditambah 590, hasilnya 1015. Total buah kelapa semuanya adalah 1015. Kemudian bagaimana jika posisi truk ditukar? Mari kita lihat. Kita tukar posisi truknya. Truk pertama mengangkut 590. Kemudian truk kedua mengangkut 425 buah kelapa. Kira-kira hasilnya sama dengan yang di atas tidak ya? Coba kita lihat. Mari kita hitung. 590 ditambah 425 hasilnya 1015. Nah, ternyata hasilnya tetap sama walaupun posisinya ditukar. Nah, jika sama seperti ini, maka berlaku sifat pertukaran. 425 ditambah 590 hasilnya 1015. Kemudian 590 ditambah 425 hasilnya juga 1015. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, ini adalah sifat penjumlahan pertukaran. Nah, coba kita lihat soal berikutnya.
Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Kemudian Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Pertanyaannya, berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Oke, kita lihat dulu kacang merah punya Dayu di kotak berwarna hijau. Kacang merah Dayu semuanya ada 500 butir. Kemudian kita tambah kacang merah punya Siti ada 610 butir. Jumlah dari semuanya adalah 1110 butir. Jadi total semua kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Nah, jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, jadi di sini tempat menyimpannya kita tukar. Kalau tadi Dayu di kotak hijau, sekarang punya Dayu kita letakkan dalam plastik. Dan tadi punya Siti ada di dalam plastik, sekarang kita tukar ke dalam kotak berwarna hijau. Nah, mari kita tukar tempat menyimpannya. Sekarang punya Dayu, punya Siti 610. Kemudian ditambah punya Dayu 500. Ternyata hasilnya sama, 1110. Walaupun posisi tempat menyimpan kacang merahnya ditukar, hasilnya tetap sama dengan yang di awal tadi, yaitu sama-sama 1110. Nah, karena sama maka berlaku sifat pertukaran, yaitu 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Nah, kesimpulannya, jika dua bilangan yang hasil penjumlahannya sama, maka dapat berlaku sifat pertukaran. Oke, soal selanjutnya. 120 ditambah 930. Hasilnya adalah 1050. Kemudian coba kita tukar posisi bilangannya. 930 ditambah 120. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 1050. Nah, hasilnya sama, maka jika sama dapat berlaku sifat pertukaran. Nah, jadi 120 ditambah 930 sama dengan, nah di sini ada titik-titik, kemudian ditambah 120. Nah, kira-kira bilangan berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, kita lihat lagi pada penjumlahan yang atas yang sebelumnya. Maka bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 930. Karena ini adalah pertukaran dari penjumlahan yang di atas tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 200 ditambah 350. Hasilnya adalah 550. Kemudian kita tukar posisinya. 350 ditambah 200. Hasilnya adalah sama, 550. Nah, jika sama, maka ini juga berlaku sifat pertukaran.
Nah, jadi 200 ditambah, nah ini masih ada bilangan yang kosong. Kemudian sama dengan 350 plus atau ditambah, di sini juga bilangannya masih kosong. Nah, kira-kira bilangan mana yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong tersebut? Nah, untuk mengisinya maka kita harus melihat pada penjumlahan yang atas yang sebelumnya, yang tadi sudah kita jumlahkan. 200 ditambah titik-titik. Nah, kira-kira di sini angka berapa? Coba kita lihat atasnya. Ternyata bilangan yang tepat adalah 350. Kemudian sama dengan 350 ditambah, nah di sini bilangan yang tepat adalah bilangan 200. Ya, ini adalah sifat pertukaran dari penjumlahan yang atas. Jadi untuk mengisi titik-titiknya kita harus melihat penjumlahan yang di atasnya. Oke, demikian tadi anak-anak materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.